بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Islam damai. Sejak awal didirikan sampai sekarang identik dengan pertumpahan darah. Sumber Christian Prince. Oke, saya izin diskusi ya Kak. Saya akan kembali ke konsep awal dari pertumpahan darah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu peperangan yang sifatnya pertama defensif ya. Jadi dia untuk membela diri. Yang kedua untuk menegakkan keadilan yang tidak bisa dilakukan dengan cara lain selain peperangan. Jadi dalam Islam gak ada peperangan yang dijustifikasi untuk alasan selain kedua alasan itu. Nah, kenapa menurut kakak ini dan menurut Christian Prince dan dari berita-berita yang kita dengar itu kesannya kayak banyak pertumpahan darah dalam sejarah Islam? Karena memang ada kaum ekstremis dari agama Islam yang menyalahartikan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya untuk menjustifikasi kekerasan. Dan kaum ini sebenarnya sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kedatangannya. Bahkan sudah ada dari zaman Nabi SAW. Dan kaum ekstremis ini kalau dari tampilan luarnya seperti stereotip orang-orang muslim yang sangat menjalani agamanya gitu loh. Akan muncul golongan manusia dari arah timur dan mereka pandai membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang saya nggak memungkiri bahwa bisa jadi membingungkan bagi orang-orang yang di luar Islam. Kok dia ngelihat orang-orang yang tampilannya kayaknya Islami banget, tapi kok mereka mengamalkan hal-hal yang penuh kekerasan kayak gitu loh. Makanya di sini saya ngejelasin bahwa ada loh orang-orang yang kelihatannya Islami banget, sudah dikabarkan oleh Nabi kami, tapi ternyata dia menyalahartikan Al-Quran gitu loh. Dan sebenarnya yang namanya kaum ekstremis itu nggak hanya ada di umat Islam aja, ada di agama-agama lain juga, dan di ideologi-ideologi lain juga banyak gitu loh. Seperti misalnya Nazi ya kan, golongan komunis juga yang ekstrim banget itu benar-benar bisa penuh kekerasan kan. Dan di agama lain juga sebenarnya ada aja orang-orang yang ekstrim kayak gitu loh. Jadi lagi-lagi kita balik ke konsep dalam Islam itu sendiri. Konsep dalam Islam tidak menyalahi kaidah-kaidah kemanusiaan sama sekali. Tapi kalau orang-orangnya yang menyalahartikan ajaran Islam itu ya ada aja, emang nggak bisa dipungkiri. Ya mungkin emang udah akhir zaman aja, jadi memang banyak fitnah gitu. Wow, banyak banget kakak ini ngasih referensi ayat-ayat perang dalam Al-Quran yang bisa jadi bahan kita diskusi ya. Tapi interpretasi yang kakak sebutin tentang ayat-ayat ini sayang sekali nggak tepat. Bahkan salah banget. Dan ini termasuk cherry picking. Cherry picking adalah salah satu sesat pikir atau fallacy di mana kita ngambil sebagian aja dari suatu literatur atau suatu argumen gitu ya. Dan menyimpulkan sesuatu padahal belum lengkap. Tapi nggak apa-apa, saya terima kasih kakaknya udah mau ikut komentar di video saya. Sekarang saya coba jelasin makna sebenarnya dari ayat-ayat tersebut ya. Jadi ini yang kelihatan di sini kepotong ya, ada 6 ayat sebenarnya yang disebutin kakaknya. Kita kumpulin dulu ya, At-Taubah ayat 5, 29, dan 36. Ini surat At-Taubah ayat 5, yang kakaknya sebutin At-Taubah ayat 5 itu bunuhlah. Padahal ayat lengkapnya seperti ini. Kita langsung ke bagian bunuhlahnya ya. Bunuhlah dalam peperangan orang-orang musyrik yang selama ini menganiaya kamu di mana saja kamu temui. Dan seterusnya. Kemudian At-Taubah ayat 29. Kakaknya bilang, atau ayat 29 itu artinya perangilah yang bukan Islam. Ini terjemahannya ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak atau Islam. Dan seterusnya. Nah, penjelasan ayat 29 itu dijelaskan dalam kitab Al-Quran wal Qital, karangan Syekh Mahmud Muhammad Shaltut, yang memang itu kitab tafsir tematik, artinya semua ayat tentang perang dan semua hadis yang menjelaskan tentang perang itu tuh digabungin, kemudian diambil kesimpulannya, dilihat konteksnya, baru ada kesimpulannya. Nah itu namanya nggak cherry picking, beneran ngelihat
teks itu secara jujur. Makna dari At-Taubah ayat 29 yang mengatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya, yang dimaksud adalah, ini penjelasannya, la taj'alu adamal iman wa ma ba'dahu sababan lil qital walakinnaha tadhkuru hadhihi sifat allati sharat ilaihim tabyinan lil waqi'. Artinya, ayat ini tidak menjadikan tidak adanya iman atau orang-orang yang tidak beriman itu sebagai sebab dari kita memerangi mereka. Karena sebab kita memerangi mereka adalah karena mereka menyerang kita dan menzalimi kita. Jadi disebutkan bahwa mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya, itu untuk menyebutkan ciri-cirinya aja. Seperti misalnya ada orang yang memerangi kita dan kebetulan dia pakai baju hitam dan topi kuning. Kemudian dibilang ke kita, perangilah orang yang pakai baju hitam dan topi kuning itu. Nah, sebab kita menyerangi dia bukan karena dia pakai baju hitam dan topi kuning, tapi karena dia menyerang kita duluan. Sama seperti di ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang menyerang umat Islam pada saat itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi bukan berarti kita memerangi mereka karena tidak beriman. Dan di sini Allah nggak menyebutkan penyebab kita memerangi mereka karena sudah dijelaskan di ayat-ayat lainnya. Ayat-ayat lain lanjut part 2. Penjelasan beberapa ayat perang dalam Al-Quran part 2. Jadi kemarin kakak ini komentar tentang ayat-ayat Al-Quran dan membuat interpretasi yang salah. Terus aku coba meluruskan. Untuk part 1 ada di playlist di bawah ini ya. Sekarang kita lanjut ke At-Taubah ayat 36. Kakaknya bilang bahwa ayat ini intinya adalah perangilah. Padahal kalimat lengkapnya, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan seterusnya. Sebenarnya ini nggak perlu penjelasan lebih lanjut lagi karena dari ayatnya aja kita udah bisa tahu bahwa kita memerangi karena kita diperangi duluan. Jadi memang lagi-lagi untuk membela diri. Apakah kalau kita berperang untuk membela diri kita dianggap ekstrim? Justru kalau kita nggak membela diri padahal kaum kita sedang diserang, itu perbuatan zolim terhadap diri sendiri dan kaum kita. Terus lanjut surat Al-Anfal ayat 39. Kakaknya bilang, inti dari ayat ini adalah perang itu untuk agama Allah. Nah, ayat lengkapnya seperti ini. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah atau penganiayaan atau syirik dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Dan seterusnya. Dalam ayat ini dikatakan, kita berperang itu agar tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Yang dimaksud dari ayat ini adalah, kita memerangi orang-orang yang menganiaya umat Islam dan menghalang-halangi dakwah. Karena dengan mereka menganiaya umat Islam dan menghalang-halangi dakwah, agama Allah tidak bisa ditegakkan. Tapi yang bisa disalahartikan dari ayat ini adalah kita memerangi seseorang karena dia bukan beragama Islam. Itu salah banget interpretasinya. Tidak ada peperangan yang tujuannya untuk mengkonversi atau memualafkan atau membuat seseorang berpindah agama ke agama Islam. Karena itu udah nggak nyambung dan melawan konsep utama dari Islam, yaitu keikhlasan. Bagaimana mungkin kita membuat seseorang masuk Islam karena takut diperangi? Padahal seharusnya seseorang masuk Islam itu karena ikhlas dan benar-benar beriman dari hatinya. Kalau dia masuk Islam karena takut diperangi, berarti dia masuk Islam cuma karena takut aja, dan itu jatuhnya jadi munafik. Dan keimanan yang terpaksa seperti itu nggak diterima sama Allah. Buat apa coba? Nggak guna banget. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 194, kakaknya bilang ini maksudnya boleh balas dendam. Padahal balik lagi, kita hanya membela diri ya, sama penjelasannya kayak yang sebelum-sebelumnya. Terakhir Al-Baqarah ayat 216. Kakaknya bilang, ini maksudnya perang itu baik. Padahal yang dimaksud dari ayat ini justru Allah itu meng-acknowledge bahwa orang-orang beriman itu pada dasarnya nggak suka sama yang namanya peperangan. Mereka juga berhati lembut. Tapi orang Islam pada saat itu udah dizolimin kayak apaan tahu. Jadi perang itu baik hanya sebagai pilihan terakhir.